inilah relasi antar tabelnya. Jadi nanti ketika nanti di website kita nggak perlu repot lagi mengingat namanya apa. Kita tinggal ambil data. Wih, untuk divisi diambil dari mana nih? Diambil dari sini. Apa aja nama-nama divisi yang ada gitu ya. Nah, begitu. Saya langsung saja mendemokan PHP Red ini. Saya stop aja dulu slide-nya. Nah, langsung saya start aja. Saya mulai aja demonya. Yang pertama kita butuhkan adalah SAM tadi udah diinstal dan juga PHP Red tadi ya. Nah, pertama pastikan SAM control panel-nya nanti tinggal cari di apa namanya? Tinggal cari di laptop kalian. Kalau sudah diinstal, tuliskan aja di sini. Kalau sudah diinstal ya. Kalau menginstal SAM juga sama seperti tadi menginstal PHP Red ya. Tinggal next aja. Lalu tinggal klik tombol finish kalau sudah selesai. Lalu kalau sudah muncul nih tampilan seperti ini, tampilan SAM control panel-nya untuk mengaktifkan web server virtual kita ya. Jadi seakan-akan nanti kalau kita jalankan ini, kita sudah punya web server sendiri gitu ya. Tapi masih bersifat lokal ya. Nah, di sini untuk menjalankannya, kita hanya tinggal jalankan service Apache dan MySQL dengan mengklik tombol yang sejajar dengan tulisan itu, misalnya Apache ini, yang MySQL juga yang ini, ya kan? Nah, kalau sudah start, maka nanti tulisan Apache dan MySQL-nya berlatar warna hijau. Nah, berarti di sini web server virtual saya sudah aktif nih. Web servernya yang mana? Yang Apache ini. Database-nya yang mana ini? MySQL. Jadi udah satu paket ya. Asam ini sudah ada web server virtualnya, sudah ada juga database MySQL-nya. Gitu ya. Nah, langsung saja kalau sudah start seperti ini, saya close saja, lalu saya jalankan aplikasi PHP Red-nya seperti ini. Saya jalankan PHP Red klasiknya. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Lalu saya klik New Project. Nah, seperti ini. Untuk memulai projectnya ya. Nah, lalu tuliskan di sini nama project yang kita inginkan. Misalnya saya tuliskan saja HRD misalnya ya. Nah, jadi yang kita isi itu yang pertama adalah project name-nya saja. Selanjutnya adalah kita menentukan kita mau pakai database apa. Ya, mau MySQL kah, SQLite, PostgreSQL atau SQL Server gitu ya. Nah, karena saya di sini yang masih terinstall cuma MySQL, maka yang saya pilih adalah database MySQL. Lalu ini konfigurasinya nggak perlu kita ganti lagi, kita tinggal memilih aja. Kalau misalnya database-nya sudah tersedia di laptop kalian, database MySQL-nya, boleh gunakan yang di bagian ini, tinggal klik tombol combo box-nya ini aja ya. Begitu. Tapi kalau belum punya, silakan klik tombol create new database. Jadi saya sekarang buat database baru dengan klik tombol create new database. Oke. Saya buat database-nya. Namanya HRD aja. Oke. Lalu create database. Nah, di sini dibilang new database HRD create sudah dibuat. Ya, lalu klik create project to continue. Maka sekarang saya klik tombol create project. Saya klik. Ini karena sudah ada tadi ya. Saya yes-kan saja. Yes, oke. Itu karena saya sudah pernah coba ya dengan folder yang sama. Tapi jadi saya ganti saja ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa database has no table, tidak mempunyai tabel ya. Jadi kita disuruh buat tabelnya dulu nih. Nah, kita sesuaikan dengan yang ini tadi. Ya kan? Nah, jadi yang di slide tadi ini, yang ini ya. Nih. Nah, sekarang kita buat dulu tabel untuk tabel petugas di sini. Saya tuliskan di sini petugas. Lalu di sini sesuaikan ID petugas, lalu di sini ada nama petugas. Misalnya gitu ya. Lalu ini kelamin. Lalu slide-nya tadi mana? Habis kelamin, username, password. Oke, ada email. Ya, email, username, dan password. Baru ada foto ya. Oke. Masing-masing kita sesuaikan tipe datanya. Tadi ini INT ya. Field type-nya INT sudah pas. Size-nya biarkan saja 11. Lalu ini auto increment ya. Dicentang saja lalu pilih key type-nya itu
primary. Baru nama petugas itu varchar berapa, panjangnya berapa tadi, 100. Kelamin panjangnya 30, email juga 100. Username tadi berapa ya? Username itu 100 juga. Password itu kita buat tipe datanya teks. Nah, ini juga teks. Ya nanti untuk foto ini. Untuk foto nanti yang kita simpan adalah nama filenya, nama alamat file di mana disimpan foto tersebut gitu ya. Lalu semuanya ini kita aktifkan centang nulnya supaya nanti untuk gampang bagi kita ada pengembangan tabel lagi. Misalnya kita mau nambah field baru, nanti kalau ada pengembangan lagi biar nggak repot ya mengatur tabelnya lagi. Jadi diaktifkan saja nulnya. Lalu setelah itu kita tambah tabel pendidikan. Nah, tinggal klik aja tombol yang ini nih, add table. Nah, di sini tuliskan namanya pendidikan. Nah, di sini ID pendidikan. Lalu di sini nama pendidikan. Panjangnya 100 misalnya. Nah, lalu tambah lagi untuk jabatan. Di sini ID jabatan. Lalu di sini nama jabatan. Oke, ini kita buat 100 juga. Nulnya kita aktifin ya. Lalu satu lagi tabel divisi. Di sini ID divisi. Baru di sini nama divisi. Oke. Panjangnya 100. Oke. Lalu satu lagi adalah tabel pegawai yang terakhir yang memiliki relasi tadi ya. Yang pertama berarti ID pegawai. Lalu nick. Nah, lalu di sini kita lihat lagi dulu slide-nya. ID divisi jabatan pendidikan. Oke. ID divisi ID jabatan ID pendidikan. Lalu sini nama pegawai ya. Oke. Lalu setelah nama pegawai, kelamin, tanggal lahir, handphone ya. Kelamin, tanggal lahir, handphone gitu ya, nomor handphone gitu ya. Oke. Email. Baru ada alamat. Baru karena fieldnya di sini kurang, tinggal tambahkan saja. Nah, seperti ini. Berapa yang kita butuhkan field barunya. Nah, setelah alamat, tanggal masuk, baru jenis pegawai. Status pegawai. Oke, lalu saya atur tipe-tipe datanya ini. Ini varchar, kita pada panjangnya 50 ya. ID divisi saya samakan dengan di tabel divisi tadi. Tipe data integer, ID jabatan juga tipe datanya integer, ID pendidikan juga integer, nama pegawai kita buat aja 100. Ini 30. Tanggal lahir ini kita ganti tipe datanya date. Tanggal ya, karena kan inputannya tanggal ya, date. Handphone ini varchar, kita buat aja 13 panjangnya. Email juga kita buat aja 100. Alamat kita buat teks saja ya. Tanggal masuk ini date. Lalu ini varchar kita buat aja 50.
Oke, status pegawai juga 50. Nah, kalau sudah selesai pembuatan tabel, langsung klik aja tombol Save Change. Nah, langsung dibuatkan kita tabel petugas di sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Sebentar dulu ya. Kita coba preview. Nah, kalau preview itu tinggal klik yes saja, lalu klik tombol OK. Kita lihat di petugas. Nah, ini sudah ada nih datanya semua. Programnya secara otomatis. Gitu, tapi datanya masih kosong gitu ya. Nah, ini dia. Nah, di sini kan sudah muncul di bagian kiri ini ID divisi, jabatan, pegawai gitu ya, pendidikan ya. Dan juga ada petugas ya. Gitu. Nah, yang pertama misalnya kita mau lihat yang petugas tadi ini. Nah, di sini kan sesuai dengan field-nya tadi, nama petugas, kelamin, email, username, password, dan foto gitu ya. Nah, ini kan seperti ini. Nah, misalnya kita mau nggak nampilkan passwordnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini di petugas kita tinggal lihat kita mau atur di pack mana. Nah, kalau pack yang ini, yang sekarang kita buka di menu petugas ini, berada di pack list ya, list pack ini gitu ya. Jadi kita tinggal mengatur di sini. Kita pilih list pack, lalu lihat field di tabel petugas itu apa saja. Nah, ini dia kan. Ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat nih passwordnya di sini. Ini passwordnya. Kita mau tidak tampilkan di tabel list pack tadi, tinggal kita matikan aja centangnya ini. Kita uncheck. Lalu kita lihat preview. Refresh. Nah, passwordnya kan sudah hilang ya. Nah, jadi untuk tidak menampilkan informasi tertentu di dalam list pack-nya, jadi list pack-nya itu disusun dalam bentuk tabel ya. Gitu. Jadi datanya itu disajikan dalam bentuk tabel untuk list pack. Ini untuk view, untuk melihat data tertentu. Ini untuk menambah data, ini untuk edit, ini untuk hapus data di tabel petugas, gitu ya. Nah, misalnya lagi di tabel petugas ini, di datanya ini, judul-judul tabelnya saya mau ganti nih, nggak sesuai dengan ini, jangan kelamin lah, terlalu kasar maknanya gitu ya kan, kita bisa ganti gitu. Nah, misalnya itu berarti di bagian menu petugas, di bagian list pack itu menampilkan data semua yang ada di tabel petugas ya gitu ya. Nah, di bagian kelamin, nah ini dia, pada bagian propertiesnya ini di sebelah kanannya lagi, di kanan saya tinggal ganti aja di bagian kelamin properties ini kan saya tinggal klik ini untuk email, ini untuk username, ini untuk nama petugas gitu kan. Nah, di kelamin field properties bagian display label saya ganti menjadi kalimat yang saya inginkan, misalnya jenis kelamin, lalu tekan enter aja gitu. Lalu kita lihat previewnya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, udah berubah ya. Nah, jadi jenis kelamin gitu ya. Oke, itu untuk list pack-nya. Nah, selanjutnya adalah kita mau coba tambah data baru. Berarti saya klik aja nih add. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah tampilan menambahkan data baru di tabel petugas misalnya ya. Nah, di sini ada inputan nama, nanti kita isi namanya di sini. Kalau misalnya teksnya ini mau kita ganti lagi labelnya, ya sama saja seperti tadi kan, kembali ke pack, lalu buka add pack. Ini kan sekarang kita di proses add pack, ya kan, halaman tambah ya. Lalu di bagian kelamin ini kan tinggal ganti lagi display labelnya ini, yang ini ya. Nah, display label berarti ini jenis kelamin gitu ya. Nah, kalau kita lihat di preview lagi, sudah jadi jenis kelamin gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat ini kan inputannya masa jenis kelamin diketikkan, dituliskan gitu ya. Nah, lebih baiknya kan kita buat pilihan ya kan. Nah, untuk membuat pilihannya itu kita kembali lagi ke pack. Nah, di bagian add pack di sini ya. Nah, kita ganti di bagian kelamin. Tipenya itu bukan text box, melainkan misalnya bisa select ataupun radio. Kalau select ini membuat seperti combo box gitu ya. Ada pilihan ke bawah. Kalau radio ini membuat option ke samping gitu ya. Nah, misalnya saya pakai select. Lalu data source-nya saya ganti menjadi, misalnya saya pilih enter value. Saya ganti ini laki-laki
value-nya, labelnya juga gitu. Value-nya ini perempuan yang kedua, pilihan kedua. Ini juga labelnya perempuan. Jadi samakan antara value dan label, isinya samakan ya. Lalu oke. Ya, kita preview lagi. Nah, ini sudah muncul nih. Seperti ini. Ya, oke. Nah, ini kan sudah tinggal kita pilih laki-laki atau perempuan gitu ya. Oke, untuk email juga sudah. Nah, untuk password, kita atur nih, masa password dalam bentuk textbook seperti ini. Kan nih kelihatan nih isinya gitu ya. Nah, supaya nggak kelihatan bagaimana caranya. Kita kembali lagi ke page, lalu di bagian petugas, add page, ya. Lalu kita buat di bagian mana tadi, password ya. Nah, password ini kan isinya text area. Kita ganti aja menjadi text box. Lalu kita share ke atas sedikit, text box type-nya itu kita ganti dari teks menjadi password. Maka nanti jadi seperti ini nih. Nah, jadi sudah kita atur. Kita nggak tahu, kita bisa halaman depannya, user interface-nya nggak tahu apa yang kita ketikkan. Yang penting apa yang kita tulis digantikan dengan logo simbol lingkaran hitam gitu ya. Nah, confirm password-nya juga langsung aktif otomatis. Nah, foto juga seperti itu. Kalau boleh kan di sini foto fasilitas upload itu ya. Maka ini kita ganti lagi. Pick. Di bagian foto untuk add pack-nya ini. Di add pack, lalu pilih foto. Lalu ini pilih file. Karena kita kan mau mengupload file ya. Nah, gitu. Lalu selanjutnya, kalau untuk foto ini kan, kalau foto kan tipe datanya harus berekstensi gambar gitu kan. Maka di bagian allow file extension-nya saya ganti nih. Jadi JPG, PNG, ataupun GIF, ataupun JPEG. Gitu ya. Nah, kalau kita preview, nah sudah seperti ini ya. Nah, kita coba input data baru. Misalnya saya masukkan nama petugas, Anto misalnya. Jenis kelamin, laki-laki, emailnya Anto. Saya coba asal dulu aja ya, @gmail.com, username Anto, passwordnya Anto @123. Ini juga sama, Anto @123. Lalu saya upload fotonya, saya klik ya. Lalu saya ambil foto asal aja dulu ya, misalnya seperti ini. Lalu saya submit. Nah, datanya sekarang sudah masuk nih, ya, sudah masuk data Anto. Nah, kalau kita perhatikan kan di sini, sorry ya, sebentar. Nah, di sini, ini kan bentuknya masih ini ya, tabel. Di fotonya ini masih teks nama di mana file tersebut disimpan. Nah, kita ganti aja di pack, di view-nya, di list, ya kan, bagian list ya, pada bagian foto, ganti ini display type-nya bukan plain text, melainkan image, gitu ya. Kalau kita preview, nah, sudah ada ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini kenapa fasilitas button yang nggak ada? Sebentar ya, saya cek dulu field di tabel petugas ini. Wah, ini aja saya buat jadi primary key ya, nggak apa-apa. Oke, save. Oke, ini sudah. Kita coba lihat preview lagi. Wah, ini kenapa ya? Tabel tugas. Oke lah, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja dulu. Mungkin ada permasalahan tadi di tabel petugas saya. Nah, selanjutnya adalah untuk halaman pendidikan. Nah, pendidikan sama aja juga seperti itu. Misalnya ID pendidikan, tidak saya ini ya, nggak saya mau tampilkan nih ID-nya. Jadi, tinggal di halaman page saya ganti di pendidikan. Bentar ya. Sebentar. Oh, sebentar, ini ada kendala sedikit ya. Tadi primary key-nya nggak terdata. Sebentar, saya cek dulu database-nya langsung, biar kita enak menjelaskannya ya. Ada kesilapan tadi sedikit di tabel petugasnya.
HRD sebentar aja. Oke, ya. Sebentar. Saya coba dulu ya. Oke, ini saya coba. Oke. Ini saya save aja dulu, jadi sebentar saya skip dulu prosesnya ya. Ini saya save dulu projectnya, save project dengan nama HRD ini ya. Saya save aja di situ. Coba saya close dulu ya, siapa tahu ada kendala ya. PHP Red Classic. Saya open project yang tadi sudah di save. Ini. Oke, sebentar sudah ya. Nah, ini sudah saya jadi buat ID petugasnya primary key-nya di nama petugas ya. Tadi ada kesilapan itu ya. Coba di preview, yes kan saja. Oke, di petugas. Nah, ini kan sudah ada tombol view. Nah, ini view pack itu kan yang ini untuk melihat data tertentu dari yang kita pilih. Nah, misalnya mau passwordnya di view-nya juga nggak usah ditampilkan juga boleh. Berarti di bagian pack, bagian view ya. Di sini petugas bagian view. Untuk passwordnya nggak usah ditampilkan, matikan centang outputnya. Gitu ya. Kalau misalnya fotonya mau, besar nih ukurannya, kayak yang tadi kita lihat ini kan ukurannya besar sekali nih. Ya kan? Ini kan ukurannya 400 banding 400 nih. Kita ganti aja misalnya jadi 100 di bagian image resize dimensionnya ya. 200 kali 200 misalnya. Coba kita preview. Nah, jadi lebih kecil sedikit ya. Nah, gitu. Nah, itu dia. Lalu untuk kalau mau diedit ya tinggal diedit aja apa yang mau kamu edit. Misalnya passwordnya jangan diedit lah, yang nanti mengedit passwordnya kan yang punya akun gitu ya. Nah, jadi nanti ini digunakan untuk login ke aplikasinya ya. Berarti di pack pada bagian edit pack ya. Untuk passwordnya itu kita matikan bagian edit pack-nya. Kita matikan centangnya gini. Jadi maka di sini hilang tuh. Ya, bisa. Nah, begitu ya untuk petugas. Nah, begitu juga untuk pendidikan nih. Misalnya ID pendidikan nggak perlu orang tahu nih ID-nya berapa gitu ya. Maka di pack-nya itu di tabel pendidikan pada bagian list pack ID pendidikannya kita matikan centangnya. Maka di sini nah tinggal nama pendidikan gitu ya. Nah, misalnya kita tambah baru nih nama pendidikannya apa? Misalnya sarjana, kita tambah langsung aja ya. S1. Nah, sudah muncul ya. Oke, di sini magister dalam kurung S2. Misalnya kita tambah lagi. Setelah itu misalnya doktoral dalam kurung S3 misalnya ya. Lalu SMA /sederajat. Misalnya seperti itu ya. Oke, nah pendidikan sudah, pegawai nanti aja, jabatan juga kita data. Nah, ini jabatan kita lihatnya juga di jabatan untuk listnya, ID-nya saya matikan juga, di divisi juga seperti itu, ID divisinya saya matikan juga. Nah, di sini jabatannya saya buat aja lagi, tambah jabatan baru, misalnya marketing, misalnya seperti itu ya. Lalu personalia jabatan-jabatannya. Bukan, sorry. Bukan marketing ya, sorry. Edit menjadi jabatannya apa? Direktur misalnya. Tambah lagi manager. Lalu kepala bidang misalnya. Lalu ada staff misalnya. Satu lagi. Lalu di divisi juga seperti itu. Misalnya saya buat divisinya bagian misalnya humas. Lalu divisi bidang pemasaran misalnya. Masuk di bidang personalia. Misalnya seperti itu. Lalu saya tambah lagi misalnya satu lagi IT. Oke, gitu ya. Jadi kan sudah kita data nih
petugas, data pendidikan, data jabatan, data divisi. Kalau mau dihapus nanti ya bisa dihapus, tinggal klik delete, lalu klik tombol delete, maka langsung terhapus gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ada yang kita data adalah data yang berada di tabel pegawai yang tadinya pegawai ini terhubung ya, berelasi antara tabel jabatan, tabel pendidikan, dan tabel divisi itu berhubungan ke tabel pegawai. Karena nanti data-datanya itu ditarik, misalnya jabatan, informasinya itu diambil dari tabel jabatan untuk diisi ke dalam ID pegawai, ke tabel pegawai gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira field-nya. Nah, misalnya saya langsung aja tambah baru dulu ya, biar kita lihat. Nah, di sini kan diisi nick-nya, nick kita masukkan nick. Nah, lalu di sini ada isian ID divisi, ID jabatan, ID pendidikan. Kan kita nggak mungkin buka ini lagi kan, menu pendidikan ini kan. Misalnya ataupun divisi ini kan, oh ya divisi IT berapa kan kita nggak tahu nih berapa. Nah, supaya gampang pada saat menambahkan pegawai baru, ini kita ganti nanti ID divisi, ID jabatan, dan ID pendidikan kita ganti jadi sebuah pilihan ya, pakai option, pakai pilihan nanti di sini nggak diketikkan. Yang datanya diambil dari, kalau misalnya ID divisi diambil dari tabel ataupun menu divisi ini datanya gitu ya. Kita coba untuk tambah data baru untuk divisinya. Nah, perhatikan kita kembali ke halaman PIX, lalu di tabel pendidikan, pegawai gitu ya. Di bagian add PIX, kan sekarang kita di halaman tambah ya. Nah, lalu pilih bagian ID divisi. Nah, ID divisinya ini ganti. Inputannya dalam bentuk apa? Kita buat dalam bentuk select, lalu geser ke atas sedikit. Bagian select data source, klik titik-titik itu, lalu pilih data table. Nah, ini tadi kita bagian apa nih? Divisi ya. Nah, pilih data table. Tadi kan kita enter value di sini. Ini secara manual kita tambahkan. Nah, ini kan repot juga manual kita tambahin kan yang tadi. Padahal di database kita sudah tersimpan itu data-data di tabel divisi. Maka kita pilih data table. Nah, pilih table name-nya apa? Dari tabel divisi. Value-nya dari mana? Value-nya ambil aja ID divisinya. Karena itu yang penghubung antara divisi dengan pegawai kan, ID divisi. Labelnya untuk yang muncul di pengguna apa? Nama divisinya. Lalu klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, inilah muncul nih kan. Humas, pemasaran, personalia, IT misalnya. Misalnya kalau saya tambah nih divisi baru di sini. Nah, misalnya apa ya, divisi baru ya. Manajemen misalnya. Divisi manajemen. Ya kan? Submit. Nah, ini kan ada tambah ya, baru manajemen. Apakah nanti di pegawai juga nambah pada saat kita tambah data pegawai di pilihan divisinya? Kita coba lihat. Pegawai, add new pegawai, lalu pilih. Nah, ini sudah nambah nih manajemen nih. Kan tadi nggak ada ya. Nah, sekarang sudah ada. Jadi semua inilah yang dimaksud dari website dinamis tadi. Jadi setiap ada informasi tambah, kita nggak perlu bongkar programnya. Kita nggak perlu bongkar perintah-perintah programnya. Kita tinggal menyesuaikan data dari tabel database kita. Nah, ini kan udah dinamis ya, gitu kan. Dan juga untuk jabatan juga seperti itu. Misalnya saya kembali ke PIX, pegawai, add PIX, lalu di jabatan, saya pilih yang radio, lalu option list data source-nya saya pilih ini, titik-titik, lalu pilih table. Nah, sekarang kita apa tadi nih? Jabatan ya. Oke, berarti table name-nya saya pilih, jabatan, value-nya, nama ID jabatan, labelnya nama jabatan, oke. Begitu juga untuk pendidikan. Ini saya ganti jadi apa aja, select aja lah ya. Nah, seperti ini. Data source-nya atur lagi. Dari tabel pendidikan, value-nya ID pendidikan, labelnya nanti di depan nama pendidikan. Coba preview. Nah, seperti ini ya. Sudah muncul pilihannya nih. Ini juga direktur sudah, kepala bidang, mau staff, dipilih salah satu ya. Gitu ya. Select ID pendidikan. Nah, tinggal kita ganti label aja ya. Oke, balik ke PIX lagi, add PIX. Di labelnya ini, ID divisi ini ganti menjadi, kita lihat mana, display label. Nah, ini tinggal saya hapus saja ID-nya ya. Tulisan ID-nya saya hapus. Lalu di jabatan juga seperti itu. Ini display-nya saya hapus. Juga ID-nya saya hapus. Biar rapi aja kelihatannya ya. Nah, seperti ini. Kelamin juga belum kita atur ya. Kita kembali lagi atur untuk kelamin. Select. Kan gitu ya.
Di sini enter value-nya seperti tadi, laki-laki